Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, eh, ketika hari Sabtu tidak jadi kuliah, hanya kuliahnya hari ini. Off apa tetap offline, offline online. Hari ini kita bikin simulation yang kedua, yaitu perihal tentang simulasi pemrograman sistem. Kita ngebuat palang pintu ya. Palang pintu apa ya? Palang pintu kereta api yang jelas ya. Sistemnya mirip dengan parkiran lah ya. Jadi teman-teman mungkin Sabtu besok mm, 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 mm. Karena kalau mau nyoba ya silakan langsung di rumah, mau di kampus Sabtu besok ya silakan. Hanya mudah-mudahannya teman-teman insya Allah jadi bukan simulasi lagi sih, tapi parkiran ya teman-teman. Parkiran. Lampu merah beneran lah gitu. Lampu merah beneran. Sekarang kita udah WFA ya teman-teman. Udah masukin WFA. Saya adanya Selasa, Rabu, Kamis. Mudah-mudahan dengan waktu 3 hari atau 4 hari, di hari Jumatnya, saya lupa bawa kotak mainan juga lagi kemarin. Ke kampus mau ke kampus ada tapi ada bekerja di bukan yang bukan untuk kuliah tapi untuk yang lain. Oke kita mulai aja, buka aja teman-teman si Walkwie-nya mana ya? Nah ini dia. Buka aja si Walkwie-nya teman-teman. Ini si Walkmi-nya kita hanya membutuhkan beberapa apa ya? Membutuhkan beberapa sensor yaitu buzzer ini, terus sensor jarak dan sensor servo ya teman-teman. Nah, di sini kita masih bermain Arduino. Ya, mudah-mudahan tercapai cita-cita. Minggu depan kita udah bermain Arduino-nya tapi secara nyata nggak pakai Walkmi yaitu lampu merah ya teman-teman. Lampu merah nyata lah teman-teman, lampu merah nyata. Jadi teman-teman belinya lampu merah aja teman-teman kalau masih sempat gitu, harga 15 ribuan tuh di situ teman-teman, masih nyata lah ya teman-teman di situ 15 ribuan. Nah udah gitu ya itu beli nyata lah ya, beli nyata tuh di situ. Nanti kita cobain, kita rakit di lampu merah tuh di situ. Tapi yang tetap lampu merahnya yang pertigaan ya teman-teman gitu. Ngecoding yang kemarin. Mudah-mudahan 4 hari ke depan saya udah bisa bikin simulated nyata. Itu bukan pakai walkwie lagi tapi emang nyata. Insya Allah doain aja bersama. Tambah nggak bener yang jelas ya teman-teman gitu. Oke, sekarang palang pintu. Palang pintu tuh ya palang pintu kereta api lah ya teman-teman. Palang pintu kereta api di sini ada buzzer sekali lagi, ada jarak dan servo. Nah, pertama-tama biasalah kita nyambungin kabel jumpernya dulu ya teman-teman. Kabel jumpernya itu pertama mana dulu nih gitu. Si ini dulu ya si buzzer. Nah, si buzzer ini ada positif, ada negatif gitu. Nah, yang negatifnya biasa ke ground di sini. Terus udah gitu yang positifnya teman-teman bisa ke mana nih? Ke pin berapa lah gitu bebas. Di sini saya pin berapa ya? Pin 12 lah ya, pin 12.
Nah, habis itu di sini ada sensor jarak ya, teman-teman. Gitu. Nah, sensor jarak ini ada 4 jarum ya, teman-teman. Ada 4 jarum. Pertama sih VCC. VCC itu saya juga nggak tahu singkatannya apa ya, VCC ya. Dia buat ngedeteksi virtualnya ya, teman-teman, dan nyatanya gitu. Jaraknya itu berapa ya, teman-teman, di situ. Terus ada triggernya. Trigger itu atas bawah, apa, batas batas maksimum dan batas minimum, dan ada groundnya juga, teman-teman, di situ. Nah, pertama-tama, nah ini si servonya, teman-teman, ada 3 pin di sini, ada 3 kaki gitu. Pertama, groundnya, terus yang kedua penggerak servonya, yang positifnya ya, teman-teman, dan yang PWM-nya, teman-teman, di sini. Nah, si si siapa nih? Si jarak, si VCC ini, pertama yang dari sini kita masukkan ke yang 5 volt di sini. Karena dia butuh listrik yang agak lumayan. Gitu, minimal 5 volt pin masuk ke sini. Nah, 5 volt ini dimasukkan kembali gitu dengan lubang yang sama ke tengah-tengah ini, powernya ini, teman-teman, ini power gitu. Kalau ditanya apakah bisa 2 jarum itu menjadi satu, ya bisa aja sih, teman-teman, nggak masalah tuh di situ. Nggak ada masalah sih ya, teman-teman, hanya kita cobain aja nanti gitu. Mungkin teman-teman mau nyoba nyari yang female ketemu female, atau mau dipotong kabel tengah-tengahnya, digulung gitu. Terus baru dicolokin, nggak masalah juga sih ya, teman-teman, gitu. Nah, udah gitu si si triggernya ini, tunggu, si triggernya ini masuk ke pin mana aja yang sebelah sini, teman-teman. Begitu juga dengan eho-nya. Terus si groundnya ini, ya, groundnya sebelah sini aja, teman-teman. Di situ udah terlalu penuh ya, teman-teman, groundnya. Nah, kalau yang sebelah sini, ini kan udah ya. Nah, ini pin PWM-nya untuk penggerak, apa, penggeraknya, menggerak ininya nih, PWM namanya. Ini powernya, ini groundnya. Penggeraknya itu masukin ke pin mana aja sebelah sini, teman-teman, gitu. Nah, dicoba cek lagi. Nah, udah gitu kalian, teman-teman, ke coding ini yang udah saya siapkan. Ini juga sebenarnya saya juga nyontek ya, tapi ada dua, apa ya? Ada dua code baris, baris yang nggak ini, nggak apa, nggak jalan ternyata gitu, teman-teman. Liberinya udah nggak berlaku gitu. Kalau nggak berlaku harus ditambahkan lah, teman-teman. Saya mau gunakan ini, mencoba dipindah, apa, ngecek kesalahan ada di mana gitu. Ternyata di sini pas lagi saya cek kayak, saya cek di situ ada perubahan ya, teman-teman, tapi perubahannya nggak terlalu banyak gitu di sini gitu. Jadi yang saya contek sebelumnya, kalau kalian ketemu gitu ya, tugas-tugas kuliah siapa gitu ya, kayaknya sih satu kampus, karena saya ngelihat juga tentang palang pintu, ininya, palang pintu kereta lah ya, tepatnya itu code-nya itu ya sama semua gitu, sama semua.
Udah gitu ada yang beda juga sih, apa ada yang satu yang beda tapi sama-sama nggak jalan sih teman-teman. Makanya kemarin agak selain kerjaan-kerjaan, ada juga yang nggak ini ya teman-teman gitu. Apa ngerjain kayak begini. Terus yang kedua juga ada bimbingan. Kemarin dua orang dari jam 11 sampai agak sorean lah gitu. Oke, di sini udah saya apa ya? Udah saya sertakan keterangan-keterangan coding program ya teman-teman. Mungkin cukup bisa membantu berlogika gitu. Hanya titik tepatnya teman-teman ini di sini teman-teman nih. Tepatnya logikanya di sini. Tone itu pin buzzernya kapan dia bunyi, terus nada tingginya seberapa hertz di situ, terus pendek atau enggaknya ada di situ. Nah di sini delaynya terlalu pendek ya, harus saya cobain. Mana waktunya delay? Delay. Ini hitungannya senti sama hitungannya detik ya teman-teman, delaynya berapa detik gitu di situ. Mana ya? Harusnya delaynya jangan terlalu ini gitu. Pendek, ini 30 kayaknya pendek banget gitu. Terus yang ini 55. Oke, ini udah saya ini udah jalan ya teman-teman. Mudah-mudahan kamu bisa berlogika gitu, bermain apa logikanya berjalan. Hmm, mm-mm. Oke, gitu aja apa YouTuber saya ya teman-teman di sini. Jadi kalau secara logika ya teman-teman saya jabarkan, kita bikin definisi dulu masing-masing pin ini ya teman-teman yang positifnya. Entah itu echo, entah trigger, entah itu free apa buzzernya itu di situ. Terus servonya di sini. Nah, di sini kita kasih permisalan si servonya itu adalah mesh servo. Karena apa? Ya ini yang keduanya ini gitu, mesh servonya nggak kedetek, belum didefinisasi ma, mas sayanya gitu di situ. Terus kenapa ada current servo angel? Itu posisinya, maksudnya 90 derajat itu ya ini current servo angel. Jika posisinya masih apa, tertutup gitu ya, tertutup palang, itu dia itu 90 derajat posisinya gitu. Terus dikasih tahu kalau open ya open angel di sini gitu. Open angel itu ya 100 berapa nih? 180 derajat ya, teman-teman. Nah, kalau 90 tertutup ya ini, teman-teman. Apa bedanya ini sama ini? Beda gitu. Bedanya dia ngasih tahu di sini derajat tengahnya berapa gitu. Close angelnya itu berapa, teman-teman. Hanya mengasih tahu ya, teman-teman. Kayaknya sih kalau nggak di iniin juga sih nggak masalah sebenarnya. Sepertinya ya gitu. Kalau mau coba silahkan. Ini kayaknya kalau dicobain ini juga nggak ngaruh, soalnya yang berpentingan ini doang ya teman-teman. Nah, habis itu kita nggak apa bikin tipe data untuk rate distance. Hitungannya sentimeter. Tujuannya kenapa kita pakai float? Ya kita namanya apa jarak itu kan bisa hitungan detik ya teman-teman gitu.
Nah, kita ngebaca tuh, ngebaca si servonya ini, servo apa ya? Ini tujuannya apa nih ya? Servonya gitu. Hubungan triggernya bagaimana? Trigger itu kan ada di sini atur jarak ya, tadi di sensor jarak ya teman-teman. Di stand-nya tuh berapa gitu. Pertama, berarti trigger pin-nya ada yang di sensor. Tunggu, ini foto jeleknya siapa sih? Nah, hehe. Astagfirullah. Ini si trigger yang buat ngebacanya, ngebaca jarak ya teman-teman. Si trigger pin-nya ini, dia pasti low sebelum kedatangan nih gitu. Dia akan membaca sekian second gitu. Di di mm, di dua ya teman-teman ini menghubungin ini nih nih ini nih titik titik ini nih ya, ini si servonya kan mas bagian servo ya bagian servo tunggu 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 ya untuk mengukur jaraknya kan karena dia udah tahu otomatis nih secara power dari powernya ini ya CC voltase ACC-nya sama dengan voltase ACC-nya si servo nih udah nyambung secara kelistrikan. Nah, berarti kan tinggal pengukuran nih dari trigger ini gitu teman-teman. Nah, trigger ini udah masuk ke sini. Gimana cara koneksinya? Nah, koneksinya pin-pin inilah yang berkoneksi. Ini pin 2 ini. Ini pin 2 kan? Benar. Nah, si pin ini ya teman-teman. Nah, pin yang si hijau ini dia akan terkoneksi ke sini teman-teman nih. Harusnya sih Uno 2 ya, bukan Uno 3 ya di situ. Coba kalau kamu ganti di sini gitu teman-teman. Ya coba kamu ganti, ini juga kamu ganti. Ini triggernya jadi high-nya ada di posisi 10 di sini. Tunggu, ini 10 di sini ya. Ini 6 7 8 9 lewat doang ini 10. Oh, maksudnya gini teman-teman. Dia itu membaca microsecond itu hanya permisalan aja yang kosong di sini teman-teman. Maksudnya kosong adalah pin yang tidak dicolok ya teman-teman. Pin yang tidak dicolok di sini teman-teman. Kalau mau ganti yang lain, ya mungkin aja bisa ya teman-teman gitu. Hanya pastikan dulu yang dari saya itu berjalan di kalian lah gitu teman-teman. Berjalan dengan baik, baru digantinya itu posisinya durasi low sama durasi high di pin apa pin echo-nya pin echo maaf di pin Arduino Uno-nya ya teman si Uno-nya gitu teman-teman. Boleh kalian ganti-ganti gitu ya si ininya nih. Tuh di pin 20 sama sama baris 22 lah teman-teman. Kalian ganti jalan nggak di situ. Nah di sini ada duration ya maksudnya duration itu mau berapa lama sih? Ting kong ting. Nah suara sepertinya lah gitu ya. Mau high duration maupun short duration. Saya menggunakan short duration di situ.
Dia akan apa ya, akan memasukkan ke L apa dengan liberi pulse in, terus dia akan masuk ke kakinya ehopin di situ teman-teman, yang ting tong ting. Nah itu ada pengukurannya ting tong. Nah seperti itulah ya teman-teman. Dia akan melakukan pengulangan duration itu sebanyak se durationnya adalah dikalikan dengan 0,034 bagi 2. Nah itu nggak tahu tuh rumus dari mana tuh. Beneran aku nggak tahu itu. Nah udah gitu kita nge-setup di bagian sound buzzernya. Di buzzernya di situ ini dari aku coba sendiri ya. Anda bisa menambahkan logika yang lebih kompleks di sini gitu. Bisa aja gitu. Misalkan jaraknya, terus bunyi suaranya di situ. Ternyata bunyinya nggak satu, teman-teman. Ada beberapa macam. Tuh di situ mungkin kalian belajar tentang apa jenis suara, jenis suaranya si buzzer baru dipadukan dengan jarak ya teman-teman. Nah di situ mungkin ada ya bisa apa ya, bisa jadi parameter baru lah gitu untuk description kalian tentang hal ini, di mana dia akan bunyi itu akan berpengaruh dengan jarak pastinya dengan waktu sentimeter. Jika jaraknya kurang dari 80 cm, maka anggapnya 80 cm ya, atau 8 cm lah tepatnya. Harusnya sih 8 cm ya. Dia akan si apa si buzzer itu di pin buzzernya itu akan berbunyi, di mana bunyinya itu ada nada melalui pin buzzernya itu ada durasinya itu berapa, mau durasi pendek gitu ya, berapa, terus nada hertznya berapa tuh di situ. Jika benar, nah jika dia salah dari yang ada di atas, maka dia di apa si buzzernya itu posisinya itu suaranya itu durasinya itu 1 detik dengan berjarak nadanya itu 5 Hz di situ. Nah, kita udah ngedefinisiin semua tuh di atas. Kita setup di atasnya, teman-teman, yaitu dengan pin mode. Gitu. Maksudnya pin mode adalah di sini ngerevisiin high high low-nya, baru kita di sini kita outputnya masing-masing eh masing-masing apa ya? Masing-masing sensor ya, teman-teman, tepatnya ya. Di sini gitu ada pin, ada si jaraknya, ada echo, terus ada triggernya sebagai output, terus ada pin buzzernya sebagai output, terus dia gitu di jaraknya itu ya teman-teman, di jaraknya itu serial begin menggunakan lebih area sebagian tuh ada dua kemungkinan pas kalian ketik ya pakai kontrol spasi ya teman-teman. Itu ada yang 69 berapa bla 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 bla, ada yang itu yang saya ketik. Coba kalau kalian ganti tuh di situ bagaimana? Nih masukku yang ini, jangan jalan lagi, jangan. Mana tadi ya? Set, Nah ini maksudnya nih. Coba kalian ganti dengan yang satunya lagi gitu. Apa yang terjadikah gitu. Habis itu dia akan menggerakkan si servo ini gitu teman-teman. Nah ini ada di berapa di sini gitu pinnya. Nah si mas servo ini akan membaca gitu di sini sebagai servo angel. Nah kan itu kalau servonya udah ditentuin di atas ya teman-teman. Nah si itu bakal mengeprint gitu. Jadi kalau ngeprint ya siap si servo ini settingan semuanya ini siap bekerja tepatnya. Dia akan melakukan pengulangan
Di mana di mana dia membuat definition dulu yaitu for loopnya pengulangan yaitu head handle serial logic itu di situ melakukan pengulangan secara apa ya keseluruhan bolak-baliknya di mana isinya adalah band head logicnya ini yang udah didefinisikan sebelumnya yaitu menggunakan jarak di stand terus kita bikin sama di stand from di stand itu sama dengan read di stand CM yang sebelumnya udah dibikin harusnya sini di atas ya teman-teman bukan di bawah harusnya gitu dimana serial printnya itu sebelumnya itu sama dengan read di stand CE apa serial dot print yaitu sama dengan jarak isinya yang dimana isinya nanti akan diisikan terus jaraknya tuh berapa desainnya pakai bahasa Inggrisnya ya bukan bahasa Inggris ini keterangannya berapa nanti ditulis aslinya itu berapa bukan aslinya ya, nominalnya berapa terus outputnya ya teman-teman di sini nanti ada keluarnya nanti kalau ini eh, berjalan gitu ya di sini tuh ada keterangan ini nih teman-teman nih maksudnya itu nah habis itu jika distannya itu kurang dari nol dan lebih dari 1 senti maka sound buzzer nah ini sound buzzer ini asal mulanya error teman-teman gitu asalnya error ada apa dia buat memanggil si buzzernya itu ternyata dia untuk meminta pak menutup palang pintu close barrier apakah ada close barrier di sini mana ya kayaknya sih ada harusnya ada nah jika dia tidak ada yang benar gitu yang salahnya maka si keretanya itu si palangnya akan terbuka di situ dan si suaranya berhenti. Dan membutuhkan antara jaraknya itu membutuhkan waktu. Pergerakannya itu anggap aja 90 lah. 90 boleh lebih dari itu, teman-teman. Tapi oke, ini open barrier berarti harus ada void close barrier. Mana ya? Tuh hand barrier logic tuh di situ teman-teman. Ah, ah. Itu ya itu teman-teman di situ. Benar, yes. Open barrier tuh ada. Nah udah gitu mana tadi open barrier ya? Hmm. Ini teman-teman yang open barrier nih. Ada handle barrier itu yang mengelolanya teman-teman. Hmm. Jadi di sini ada yang buka, ada yang tutup di sini teman-teman. Ini close opennya mana ya? Open barrier. Ya pas lagi dia mau manggil di situ jika ada objek yang di luar.
Jika tidak ada objek atau objek di luar ambang batas, maka buka palang. Oke, jika bukan ininya lah jaraknya ya di situ. Pemba tunggu. Close barrier itu fungsinya untuk menutup palang. Tujuannya nih ngebuka ya teman-teman buka palang jika mau bukan di sekitarnya di sini ya teman-teman nih yang ini. Ya kan close barrier ya, close barrier pas lagi nutup palang. Nah pas lagi dia ngebukanya menggunakan open barrier namanya ya teman-teman. Ini close, ini open. Nah udah gitu khusus close sendiri, close barrier. Kita bikin void gitu ya, bikin void sendiri. Penamanya sendiri. Tujuannya apa? Keterangan untuk palang ya, bekerjanya palang, palang pintunya, yaitu jika servo bekerja kurang dari untuk menutup ya, untuk menutup, terus si posisinya itu min 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 kurang dari berapa, dia akan membaca servonya di situ, ke posisi membaca posisi si palangnya dengan waktu sekian detik dia akan menutup dengan sudut sebuah berapa nanti ketahuan dari sininya berapa sentinya. Jika di luar yang sudah ditentukan di atas gitu ya, maka posisinya servo itu sama dengan dia tutup gitu teman-teman posisinya. Terus dia akan membaca hal itu gitu teman-teman tutup dulu baru dia ngebaca. Setelah kereta api lewat, maka dia harus bikin apa? Bikin nama lagi namanya open barrier yang tadi di atas. Pendefinisiannya kita fungsikan ya. Void itu artinya kita fungsi itu ya. Void artinya fungsi. Kita fungsikan jika si posisinya itu open dia gitu. Posisinya dia open, dia akan plus lebih dari kereta yang sudah lewat. Dia akan membacanya si servonya dengan waktu sekian. Terus dia akan mencetak seberapa sudutnya ketika mulai dibuka gitu teman-teman. Nah, berarti jika di luar itu maka maka artinya si palang pintunya itu terbuka ya teman-teman. Dan sampai dengan selesai membaca sampai benar-benar tegak ya 180 derajat berarti palang pintunya terbuka. Demikian apa ya? Alhamdulillah. Bu. Demikian keterangan coding yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tercapai keterangannya. Terima kasih. Oke. Hmm. Palang kereta. Oke, palang kereta. Deh. Jangan pakai zip aja.
Oke, gitu aja ya teman-teman. Apa ya? Kuliah tentang simulation kereta palang kereta api. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.